kita dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, dengan kitab Bidayah, kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya yang kita sudah sampai kepada hal yang harus kita jaga dari lisan kita adalah as-sabi'u, yang ketujuh, ad-du'a'u 'alal khalqi. Ad-du'a 'ala dalam bahasa Arab itu unik. Ad-du'a li kebaikan, kalau doa 'ala kutukan. Ad-du'a 'ala al-khalqi termasuk kejelekan lesan, maksiat lesan adalah doa 'ala al-khalqi, mendoakan jelek kepada manusia, mengutuk. Kalau doa 'ala kejelekan, kalau doa li kebaikan. Ud'u li, doakan aku dengan kebaikan. Kalau ud'u alayya, kutuk aku. Baik. Fahfad lisanak, maka jagalah lisanmu anid du'ai, dari untuk bisa menghindar dari mendoakan ala ahadin, mengutuk ala ahadin kepada salah seorang min khalqillah, dari hamba Allah, dari makhluk Allah Ta'ala. Wa in dhalamaka, jika ada orang berbuat zalim kepadamu, fakil amrahu ilallah. Kil amrahu ilallah, serahkan urusannya kepada Allah. Sudah. Jangan kau kutuk. Allah punya perhitungan yang enggak akan luput, enggak akan salah. Fafil hadis, bukan dalam satu hadis, biarpun dalam satu riwayat. Innal madlum, sesungguhnya orang yang terzalimi, la yad'u 'ala dzalimi, sungguh akan mendoakan jelek kepada orang yang berbuat zalim. Orang dizalimi mendoakan orang yang menzalimi sah sebetulnya. Akan tapi apakah itu yang utama? Kalau orang yang terzalimi mendoakan orang yang berbuat zalim, maka ini disebutkan hatta yukafi'ahu, sampai lunas. Yukafi'ahu sampai lunas. Pokoknya sampai dizalimi terus doain. Semoga hancur, semoga ini, sampai pokoknya. Saking enggak terimanya dia dizalimi, enggak puas dizalimi, kecewa dizalimi, lalu mendoakan orang yang berbuat zalim sampai pokoknya harus tuntas. Sampai tuntas, betul. Akhirnya apa? Karena sudah terlalu banyak kita doakan dengan doa jelek, dosa habis juga dosanya dia. Lunas juga, yang semula dia berbuat zalim kepada kita, wah harus mendapatkan hukuman dari Allah, ternyata sudah kita habiskan dengan kutukan kita. Dengan kutukan kita. Mendoakan jelek kita kepada orang tersebut bisa menghabiskan urusan dia. Tsumma yabqa, lalu yang tersisa apa? Lidzalimi, bagi orang yang berbuat zalim, fadlun, bisa jadi keutamaannya. Jadi jeleknya orang yang berbuat zalim itu akan habis dengan apa? Dengan kutukanmu kepada orang tersebut. Maka hati-hati. Jangan gampang ngutuk-ngutuk. Setelah habis dosa kutukannya, setelah habis dosa kezalimannya kepadamu, yang tersisa apa? Ya kebaikannya. Fadlun indahu, sehingga tersisa adalah kebaikan bagi orang yang berbuat zalim. Yutalibuhu bihi yaumal qiyamah, yang akan ia tuntut, akan ia ambil nanti di hari kiamat. Bisa jadi maksudnya ada kelebihan nanti. Kita ngutuknya berlebihan, mohon maaf. Anggap saja, mungkin dia berbuat zalim kepada kita. Kita membalas dengan doa-doa, padahal sudah selesai. Doa 4 kali kayaknya sudah cukup deh. Tapi doanya kita 5 kali, 2 kalinya ini. Wah, kita bayar, habislah. Makanya sudahlah. Daripada kita salah hitung, begitu mending kita tidak usah doain jelek deh. Makanya itu yang kita biasakan di majelis kita. Kalau kita baca buku, diamalkan dong. Dan ini adalah kita bacaan lama, kita tidak pernah mengutuk. Karena khawatir sudah lunas dari kemarin. Setelah lunas dari kemarin, wah kena nah bagian kita sisanya. Kutukan yang zaid, yang lebih itu akan jadi keutamaan yang akan ia tuntut nanti. Sudah aku bayar, aku habis, kau tambahin lagi, sini mana buat saya. Kata orang yang berbuat zalim.
Wa tawwala ba'dun nas, ada sebagian orang tawwal itu adalah tawwal tawilul lisan, lesannya itu memanjangkan lesannya, mencaci maksudnya. Tawwala ba'dun nas, ada sebagian orang mencaci, tawwala. Lisanahu, memanjangkan lesannya, alal Hajjaj. Hajjaj itu seorang penguasa yang jahat, ulama dibunuh banyak. Lalu ada orang yang Masya Allah setiap hari ngutuk Hajjaj, Hajjaj terkutuk, Hajjaj gitu, Hajjaj terus setiap hari Hajjaj. Qala ba'du salaf, sebagian orang salaf, orang yang hidup pada zaman itu dari orang-orang soleh berkata, Innallaha la yantaqimu lil Hajjaj, sungguh Allah akan membalas lil Hajjaj, untuk Hajjaj, yakni membalas, menolong lil Hajjaj, untuk Hajjaj, mimman ta'arrada lahu bilisanihi, akan membalas orang yang ta'arrada bilisanihi, yang kurang ajar dengan lesannya kepada Hajjaj. Ini orang salaf yang soleh mengatakan Hajjaj itu jahat. Di saat mendengar orang dikit-dikit ngutuk Hajjaj, ngutuk Sajjad, ngutuk Hajjaj, ngutuk Hajjaj, ini mengingatkan sepertinya Allah nanti akan menuntut ini semuanya. Kenapa sudah berlebihan atau terlalu banyak, maka akan menjadi musibah bagi yang mengutuknya. Biarpun sebetulnya Hajjaj layak dikutuk. Layak dikutuk karena dia membunuh para ulama. Akan tapi begitu sebagian salaf soleh mengingatkan, khawatir kita berlebihan, sudah tidak normal lagi. Bukan benci karena Allah lagi, bukan cinta karena Allah lagi, sudah hawa nafsu. Loh, hari ini ngutuk seorang pejabat jahat itu bukan pejabat yang nggak benar misalnya. Ini bukan karena dia melihat kejahatannya, hanya pengen, wah ini saya harus jadi pemberani nih dong. Tanpa masa saya bilang, oh ya ilaha illallah, sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Wah Buya Yahya berani. Lah kan jadi gak enak begitu. Jadi berubah niatnya. Misalnya pejabat jahat, kita ingatkan kita ini. Tapi kalau setiap hari kita kutuk. Sampai Sayyidina Musa, Sayyidina Harun, di saat datang kepada Fir'aun, innahu tagha, yang betul-betul kurang ajar, diperintahkan pergilah kau kepada Fir'aun dan dikatakan kepada Fir'aun dengan kaul, perkataan yang layyina, yang lembut. Nah, sebenarnya itu akhlak. Biarpun nanti mengutuk itu ada saat-saat diizinkan. Orang yang berlebihan dan sebagainya diizinkan, akan tapi mana yang terbaik itu bab akhlak. Boleh, ini lebih bagus. Ada. Boleh. Akan tapi ada yang lebih bagus dari itu semuanya. Kalau menunjukkan kejelekan seseorang untuk mentahdir, mengingatkan orang lain agar tidak tertipu, terbawa kepada kejahatannya tanpa harus mengutuk. Ini kehebatan kita, mengingatkan orang tanpa harus mengutuk. Ngambil ikan tanpa harus keruh airnya. Cerdas ya. Tapi hari ini omongannya selalu membuat kehebohan di sana sini, ribut sana sini. Diingatkan betul oleh Imam Ghazali. Kita lanjutkan coba. Bukan kami ngomong, Imam Ghazali berkata. Ats-tsamin, yang ke-8, dah selesai ya. Jadi jangan biasa mengutuk, apalagi ini ya, calon para santri-santri di kedepan hari kan jadi seorang ustadz. Dalam mengutuk bukan ibadah. Kalau seandainya sepanjang hidup kita tidak mengutuk Fir'aun, itu kita tidak disalahkan. Kenapa kita sering mengutuk saudara-saudara kita yang seagama? Ini bukan mengajari kita jadi pengecut, enggak. Menegakkan kebenaran ada babnya beda. Ya berperang, tapi caci maki enggak membuat keindahan. Justru biasa yang paling banyak ngomong mungkin paling penakut dia, karena beraninya ngomong, karena kita bahaya nanti malah. Kalau mau nggak berani, tapi di saat harus turun nggak berani. Teriak-teriak, berani ya. Waduh, kira dibuka perang di medan laga, dia mundur paling belakang. Dan orang semacam itu namun munafikin ada pada zaman Nabi. Mendorong orang untuk berperang, setelah orang berperang dia sembunyi. Lalu ke belakang. Ternyata niatnya tidak baik, menjerumuskan agar orang ikut berperang hancur biar saya aman. Nah, ini disyaratkan dalam Al-Quran kisah-kisah orang semacam itu. Dia bikin heboh, menjadikan orang jadi perang, tapi dianya mundur.
Dia bikin heboh. Akhirnya orang tersulut, sana marah, sini marah, berperang. Dia sembunyi. Khianat ya. Al-thamin yang ke-8 adalah al-mizahu was-sukhriyatu, guyonan dan merendahkan orang lain, dan biasanya ada hubungan antara guyonan dan merendahkan untuk guyonan. Biasanya ada seiringan. Ini adalah Imam Ghazali orang cerdas, menangkap keadaan di masyarakat. Ada orang sering guyon-guyon. Setiap saat guyonan tidak ada habis-habisnya. Kemudian ada guyonan yang merendahkan. Gojlok-gojlokan bahasa Jawanya, bahasa gojlok menggojlok. Ngebuli dengan lesannya. Bukan pendidikan yang baik, dilarang. Wal istiza, meremehkan, merendahkan. Bin nasi, kepada manusia. Fahfad lisanak, maka jaga lisanmu, hai para santri, minhu, daripada itu. Fil jiddi wal hazli. Baik sungguh-sungguh kamu merendahkan sungguh-sungguh atau guyonan, enggak boleh. Merendahkan dengan guyonan atau sungguh-sungguh. Subhanallah. Tapi bukan berarti guyonan sama sekali enggak boleh. Ada Nabi sesaat-saat guyonan agar cair suasana boleh. Tapi kalau jadikan awal akhir guyonan terus. Jadi apa-apa guyonan, ngajar guyonan, jadi ustadz guyonan, ini guyonan, habislah. Kalau tidak guyonan bukan dia lagi. Sehingga kalau sudah kehabisan bekal berbohong dalam guyonan, sampai nanti pada akhirnya guyonan, malaikat bikin guyonan, Allah bikin guyonan, Nabi bikin guyonan, kehabisan bekal. Modalnya kalau ada seorang alim penuntut ilmu, ya ilmu, bukan guyonan. Baik, ini Imam Ghazali yang bercerita. Fa innahu yuriku ma'al wajhi, karena itu akan menuangkan, menumpahkan air wajah. Maksudnya akan menghilangkan wibawanya. Orang yang biasa guyonan tidak terhormat lagi. Wa iskitul mahabata, dan akan menggugurkan wibawa. Wa istajirrul wahsyata, akan menarik ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah biasa diejek, digojloki terus, jadi nggak nyaman duduk. Alah, nggak enak saya duduk dengan dia, paling nanti digojlok lagi. Dolok lagi, diajak lagi, mending gak usah duduk dengan dia. Ya, menjadi sebab kerenggangan satu ikatan persaudaraan, kekeluargaan dan lainnya. Wa yudhil quluba, menyakitkan hati. Apalagi ini di kelas mimbar, makanya salah satu dalam motivasi dakwah, hindari guyonan. Hindari guyonan. Ada sebagian berkata, masyarakat kita ini secara mungkin ya pergaulan dan sebagainya sangat rendah, sehingga ini merendahkan masyarakatnya. Belum apa, kalau tidak pakai guyonan nggak akan diterima dakwah. Kalau kenceng-kenceng orang nggak mau, siapa bilang kenceng nggak mau? Tegas nggak mau. Tegas itu bukan berarti serem. Yang serem aja mau loh. Apa itu? Film horor ada yang nonton kok. Siapa itu? Film horor kan menakutkan. Mestinya kalau cara logika kan, ngapain saya nonton film sesuatu yang menakutkan saya? Ditonton film horor. Ramai lagi yang nonton, penasaran. Masa ceramah harus horor? Makanya ceramah tegas rakus indah, luas, bukan mencaci maki. Tegas itu selagi tidak mencaci maki, indah kok. Keras tapi bukan untuk menusuk. Keras bukan untuk menempar, indah. Jadi pijakan kuat. Jadi bangunan kokoh, keras. Pada tempatnya. Jadi berbicara tegas, itu bukan berarti harus menyakitkan, asalkan tidak nusuk. Nah ini. Tidak harus selalu pakai guyon, tapi guyon sesaat ada. Nabi pun juga mengajak berguyon. Guyon. Seorang perempuan datang, kepada Nabi, nggak ada perempuan seperti kamu itu di surga, kan kaget. Kaget, dia saya tidak ada di surga. Iya. Makanya dia sedih, dia nangis. Maksudnya kalau kamu itu masuk surga, tapi semuanya nggak ada. Semuanya umurnya 30-an di sana, di surga. Nggak ada umur 60 di surga, dimudahkan. Oh gitu. Kaget dulu tapi. Jadi ada guyonan-guyonan. Cuman riwayat-riwayat guyonan dinisbatkan kepada Nabi, hendaknya dicek lagi supaya kita tidak menisbatkan kepada Nabi adalah orang yang nanti ada catatan humornya Rasulullah nanti. Jadi jangan, Nabi ya sesaat-sesaat untuk mencarikan suasana keluarga dan anak-anak dan sebagainya. Dengan catatan tidak, kalau guyonan tidak merendahkan orang, tidak menjatuhkan suku, agama dan lain sebagainya. Wa huwa mabda'ul lajaj. Sebab
awal perselisihan permusuhan ya gara-gara guyonan tuh. Kadang membahayakan loh ya, ada guyonan nggak sengaja sampai kecebur meninggal. Alhamdulillah. Sudahlah hindari guyonan-guyonan, kadang berlebihan. Sehingga mencari tawa akhirnya berlebihan. Sampai ada masuk rumah sakit dan sebagainya, sampai sakit ada meninggal, na'udzubillah. Semula guyonan. Guyonan setelah itu jadi tangisan karena salah dia. Baik. Wal ghadab menjadikan sebab marah. Guyonan yang merendahkan menjadi sebab marah. Wa tasarum. Akhirnya putus, enggak enak lagi duduk. Alah paling digojlok aku nanti. Wa yaghrisul hiqda fil qulubi, dan menanamkan kedengkian di dalam hati. Kelihatannya tertawa karena yang lain tertawa, kalau dia enggak tertawa enak, padahal dia yang sakiti, dia direndahkan. Ya, Masya Allah, ya, ketawa dia awal-awal ketawa, tapi dia lagi kurang ajar banget. Awas ya. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Itu perlu kita jadikan cara hidup kita. Fala tumazih ahadan, jangan biasa guyonin orang. Dikit-dikit guyonan. Dalam misalnya ada orang tuh kalau enggak guyonan, dia lagi guyonan terus habis-habisan. Kalau hanya sesaat sah. Wa in mazahaka ahadun fala tujibhu. Kalau jika ada orang guyonin kamu, sudah jangan kau ikuti, jangan kau sambut. Khawatir nanti berlarut-larut kalau guyonan kau diam. Sering kita diajak guyonan orang melanggar syariat, perendahan kepada syariat. Kita mau mengingatkan langsung di depannya, dia mungkin seorang tokoh, diam saja, jangan ditanggapi. Ikut ketawa nih, kacun. Wa'arid anhum hatta yahudu fi hadithin ghairihi. Berbalinglah dari orang yang guyonan sampai mengarah guyonan perendahan. Perendahan kepada manusia, perendahan kepada syariat, perendahan ini. Ada. Dan jangan diam. Berpaling harus. Wa kun minal ladzina idza marru. Jadilah engkau golongan orang-orang jika marau, jika mereka melewati billahwi, orang-orang yang iseng, guyonan yang enggak jelas iseng-iseng itu, marau kiraman, berlalu dengan keadaan mulia, tidak menjawab. Jadi kalau kita digojlok dengan gojlokan yang merendahkan syariat dan sebagainya, sudah diam saja. Assalamualaikum. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang hebat, jika orang-orang bodoh ngajak ngomong kepada dia, assalamualaikum. Fahadhi majami'u afatil lisan, ini semua adalah kumpulan-kumpulan tentang petaka-petaka yang disebabkan karena lesan. Maka jagalah wala yu'inuka alaihi. Ini caranya. Tidak ada yang bisa menolongmu untuk menjauhi dari petaka-petaka karena lesan illal uzlatu, kecuali uzlah, jauh dari hiruk pikuk manusia. Uzlah zaman Imam Ghazali mungkin digambarkan pergi ke sebuah tempat sendiri di sana. Tapi sekarang makam uzlah sudah bisa dianggap sebagai makam uzlah. Menjauh dari hiruk pikuk kehidupan, tapi masuk pondok pesantren uzlah. Segala sesuatu yang menjadikan kita itu bebas ngomong, tidak jelas terpantau. Ini masuk uzlah, kalian masuk bab uzlah. Ya, kalau kalian ke hutan beneran, tambah bodoh nanti. Nggak ngaji, nggak belajar. Uzlah semacam ini. Kemudian, mulazamatis sumti, menekuni diam. Lebih banyak diam deh di zaman sekarang ini. Illa biqadri darurat, kecuali sekadarnya, seperlunya saja darurat. Waqad kana Abu Bakrin, telah ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yada'u hajaran, meletakkan batu hajaran. Itu pun bukan setiap saat, hanya mengisyaratkan. Dalam riwayat ada yang menjelaskan meletakkan batu adalah di saat mencontohkan seorang. Kalau memang segini, bukan setiap saat pakai batu, gimana di mulutnya ada batu. Belum lagi benar tidaknya riwayat, akan tapi sebagian menjelaskan bahwasanya jadi memberikan contoh begini loh, kamu mulutmu nggak bisa kasih batu, biar diam. Dan berikan contoh beliau, mencontohkannya demikian itu. Contohkan, maknanya adalah bisa diarti mubalaghah fi hifdzil lisani, sangat serius di dalam menjaga lisannya. Liyamna'uhu dzalika minal kalami, agar yang demikian itu bisa menghalangi daripada ngomong bi ghairi daruratin, yang tidak perlu.
Wa yushiru ila lisanihi dan mengisyaratkan pada lisannya wa yaqulu, kemudian sambil berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq sambil berkata tentang lisannya, hadzal ladzi awradanil mawaridah, ini yang telah menghantarkanku pada petaka-petaka. Mawarid itu adalah tempat datangnya bencana. Inilah yang menjadikan sebab aku celaka. Lisan dikatakan saghirul jirmi kabirul jurmi. Saghirul jirmi bentuknya mah kecil, tapi kabirul jurmi gede dosanya. Mulut. Perang dunia dari mulut. Fahdaris minhu bijuhdik. Maka jagalah. Berusaha untuk menghindar daripada petaka-petaka karena lisan bijuhdik, dengan sungguh-sungguh. Fa innahu aqwa asbabi halakika, sebab itu sebab yang paling kuat menjadi sebab itu sesuatu yang paling kuat yang menghancurkanmu. Sebab paling kuat yang menghancurkanmu fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Ammal batnu, insyaallah nanti kita bicara tentang perut. Subhanallah, ini akhlak sudah. Yuk kita renungi diri kita sendiri, lalu kita terapkan apa yang kita dengar, khususnya yang sudah masuk dalam luyah dakwah, mengajak umat kepada Allah dengan akhlak mulia, menjaga lisan dari merendahkan, dari mencaci, dari guyonan-guyonan yang menjadi merendahkan, kita hindari semuanya. Dari mengutuk dan seterusnya. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga anggota tubuh kita, menjaga hati kita, sehingga kita menjadi orang mulia di dunia, mulia di dalam diri, mulia di keluarga, mulia di masyarakat, mulia di dunia hingga kelak di surga. Dan semoga Allah menjaga guru-guru kalian semua, wahai para santri. Pesantren kalian makmur. Pesantren kalian adalah pesantren yang berkumpul di situ orang-orang ahli surga. Guru-guru kalian dijaga oleh Allah, termasuk yang pesantrennya kecil hari ini akan menjadi besar, yang besar bertahan menjadi lebih baik. Guru-guru yang telah mendahului kita, Allah ampuni, angkat derajat mereka. Yang sudah meninggal, Allah panjangkan umur. Yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, sehat walafiat. Allah menjaga orang tua kalian, keluarga kalian, saudara-saudara kalian, kawan-kawan kalian semuanya. Para pejuang-pejuang baginda Nabi, panjang umur, sehat walafiat, husnul khotimah. Al-Fatihah.